Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Toko emas kecil milik Santi berdiri di ujung jalan pasar kota. Dulunya, toko itu cukup ramai. Setiap hari ada saja pembeli yang datang, entah hanya sekadar melihat-lihat atau benar-benar membeli perhiasan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keadaan berubah. Persaingan semakin keras. Toko emas besar bermunculan di tengah kota dengan tampilan modern, berlampu terang, dan penuh diskon menggiurkan. Toko emas kecil seperti milik Santi perlahan tenggelam. Setiap pagi Santi tetap membuka tokonya. Ia membersihkan kaca etalase, merapikan kalung, gelang, cincin, dan anting yang tersisa. Tangannya bekerja seperti biasa, tapi hatinya semakin berat. Hari-hari yang dulu penuh suara tawa pelanggan kini berubah sunyi. Paling hanya ada 1-2 orang yang datang, itu pun lebih sering hanya menanyakan harga lalu pergi tanpa membeli. Kursi di depan etalase hampir selalu kosong. Utang semakin menumpuk. Untuk membayar gaji karyawan saja Santi mulai kewalahan. Ia dan Arif, suaminya, berkali-kali mencoba mencari cara. Arif bekerja serabutan, kadang menjadi sopir, kadang ikut proyek bangunan, tapi hasilnya tidak seberapa. Semua penghasilan habis untuk menutup cicilan. Sementara toko emas yang dulu jadi kebanggaan mereka, kini hanya jadi sumber kegelisahan. Setiap malam, Santi duduk termenung di dalam toko setelah menutup pintu. Ia memandangi rak-rak emas yang kian sedikit. Beberapa perhiasan bahkan harus dijual dengan harga lebih rendah, hanya untuk menutup hutang. Tubuhnya lelah, matanya sering bengkak karena terlalu banyak menangis. Arif sering menenangkannya, namun ucapan itu tak banyak membantu. Yang Santi lihat hanyalah kenyataan pahit bahwa toko ini perlahan mati. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang pelanggan yang tidak biasa. Perempuan tua dengan wajah pucat dan pakaian lusuh masuk ke toko suatu siang. Tidak seperti pelanggan lain yang datang dengan senyum ramah, perempuan ini berjalan pelan, seolah tubuhnya berat. Tatapannya lurus menembus kaca etalase, lama sekali ia berdiri tanpa bicara. Saat itu toko sedang sepi, hanya ada Santi seorang diri. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya, padahal matahari di luar terik sekali. Perempuan itu akhirnya membeli cincin kecil. Namun cara ia menyerahkan uang terasa aneh. Tangannya dingin, hampir seperti tidak ada darah yang mengalir. Setelah transaksi selesai, ia menatap Santi dengan senyum samar yang sulit dimengerti. Senyum itu tidak hangat, tapi juga tidak sepenuhnya dingin. Lebih mirip seperti sebuah isyarat, seakan ingin mengatakan sesuatu yang hanya dipahami oleh mereka yang mau mendengar. Setelah perempuan itu pergi, Santi merasa ada sesuatu yang tertinggal. Entah apa, tapi hawa di dalam toko berubah. Sejak saat itu, pikiran Santi mulai dipenuhi bisikan tentang jalan pintas untuk keluar dari masalah. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi kata-kata itu muncul begitu saja di dalam kepala. Kekayaan bisa datang dengan cepat, asal berani memberikan sesuatu sebagai gantinya. Beberapa hari kemudian, Santi semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat api besar yang membentuk sosok. Api itu bukan api biasa, warnanya hitam pekat dengan semburat merah menyala. Sosok itu berdiri tegak, tanpa wajah, hanya tubuh yang dilahap api. Dari kejauhan, Santi mendengar suara berat, seperti seseorang berbisik di telinganya, namun tidak jelas bahasa apa yang digunakan. Mimpi itu selalu sama, berulang, hingga membuat Santi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Di siang hari, saat ia kembali membuka toko, bayangan mimpi itu tak pernah hilang. Ia bahkan merasa kadang-kadang melihat sekilas kilatan api di kaca etalase. Sekejap, lalu menghilang. Meskipun menakutkan, ada rasa aneh dalam dirinya. Seperti ada janji tersembunyi yang membuatnya tergoda. Keadaan semakin menekan. Beberapa utang jatuh tempo,
sementara penjualan tidak juga membaik. Santi merasa seperti terpojok di sudut gelap yang tak ada jalan keluar. Ketika ingat kembali pada perempuan tua misterius itu, ia merasa semua ini bukan kebetulan. Seolah kehadirannya memang diatur untuk memperlihatkan sesuatu. Malam itu, setelah menghitung buku kas yang hampir kosong, Santi duduk di kursi panjang di belakang toko. Lampu toko sudah ia matikan, hanya lampu kecil yang menyala samar. Suara pasar di luar sudah sepi. Saat itu, entah dari mana datangnya, aroma hangus memenuhi ruangan. Seperti bau daging terbakar. Santi menutup hidung, berusaha mencari sumbernya. Namun tidak ada apapun yang terbakar. Lalu, dari cermin kecil di meja kasir, ia melihat pantulan yang tidak seharusnya ada. Api hitam berkobar di sudut toko, padahal ruangan itu kosong. Ketika menoleh, api itu lenyap. Tapi dalam pantulan cermin, api itu masih ada. Sosok tanpa wajah berdiri tegak, tubuhnya dilalap api pekat. Santi terpaku, tidak bisa bergerak. Dalam hati kecilnya, ada ketakutan sekaligus rasa ingin tahu. Ia tahu betul bahwa yang ia lihat bukan sekadar bayangan. Itu adalah jawaban dari semua kesulitannya. Api itu seperti menawarkan sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Jalan pintas untuk bangkit kembali, meski harus menukar dengan sesuatu yang tak terbayangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Santi tidak hanya merasa putus asa. Ia juga merasa tergoda. Sesuatu yang asing mulai tumbuh di dalam hatinya. Keinginan untuk selamat, tapi dengan cara yang salah. Di luar toko, angin bertiup kencang. Papan nama toko berderak keras, seakan ada yang menunggu untuk masuk. Santi menutup matanya, membiarkan bayangan api itu memenuhi pikirannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dalam hatinya, satu kalimat terus terngiang. Mungkin inilah satu-satunya jalan. Malam itu, Santi tidur dengan gelisah. Matanya baru bisa terpejam setelah tubuhnya benar-benar lelah karena memikirkan keadaan toko yang semakin sepi. Namun tidurnya tidak tenang. Dari dalam mimpi, ia merasakan hawa panas yang aneh. Tubuhnya seperti berada di tengah kobaran api, meski tidak terasa sakit. Di hadapannya, berdiri sosok yang sama seperti dalam bayangan cermin beberapa hari lalu. Tubuh besar yang diselimuti api hitam pekat, berdiri tegak tanpa wajah. Api itu tidak terang seperti api biasa. Warnanya kelam, berputar, seakan hidup. Sesekali terdengar bunyi berdesis, seperti suara kayu terbakar, bercampur dengan desahan berat yang menggetarkan telinga. Santi ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku. Mulutnya ingin berteriak, namun tidak keluar suara. Ia hanya bisa menatap sosok itu. Tiba-tiba, dari arah tubuh yang terbakar, keluar suara parau. Suara itu bukan seperti suara manusia. Lebih mirip hembusan api yang dipaksa menjadi kata-kata. Kata-kata itu tidak jelas. Namun entah bagaimana Santi bisa mengerti maksudnya. Sosok itu menawarkan kekayaan. Ia menjanjikan pembeli yang akan datang silih berganti, utang yang lunas dalam sekejap, serta toko emas yang kembali bersinar. Namun ada syarat yang harus dipenuhi. Santi harus melakukan ritual. Ritual itu membutuhkan darah. Tidak banyak, hanya sedikit untuk awal. Mimpi itu begitu nyata hingga membuat Santi terbangun mendadak. Tubuhnya penuh keringat, baju tidurnya basah. Dadanya sesak, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah jam dinding, jarum menunjukkan pukul 3 dini hari. Malam terasa sunyi, hanya ada suara angin yang sesekali menghantam genting. Santi duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan api hitam itu masih jelas di kepalanya. Kata-kata parau yang menawarkan kekayaan terus terngiang, membuatnya sulit membedakan antara mimpi atau kenyataan. Ada bagian dalam dirinya yang ketakutan, tapi ada pula bagian yang merasa tertarik. Hari-hari berikutnya, mimpi itu datang berulang. Setiap malam, ia selalu melihat sosok api hitam itu. Tawaran yang sama terus muncul, hanya berbeda cara. Kadang dalam bentuk bisikan, kadang berupa tulisan merah menyala di dinding mimpi. Tidak ada yang berubah,
hanya pesan yang semakin menekan. Darah harus diberikan. Di siang hari, Santi mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tetap membuka toko, merapikan etalase, dan menghitung perhiasan. Namun pikirannya tidak pernah tenang. Setiap kali ia memegang kalung emas, ia teringat janji yang ditawarkan. Emas itu akan terjual dengan mudah, asal ia berani melakukan ritual. Arif melihat perubahan itu. Santi jadi lebih sering melamun, matanya kosong. Tubuhnya juga terlihat lemah. Arif hanya mengira istrinya terlalu lelah karena memikirkan masalah keuangan. Ia tidak tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai. Santi mencoba mengabaikan semua mimpi itu, tapi ia gagal. Setiap kali ia menolak untuk memikirkan tawaran itu, bisikan halus muncul begitu saja. Bisikan itu terdengar di telinganya saat ia sedang sendirian di toko. Kadang terdengar seperti suara lelaki tua, kadang seperti suara perempuan parau, tapi pesannya selalu sama. Darah, kekayaan, emas, hidupmu akan berubah. Mira, adik Santi, mulai curiga. Ia sering datang ke toko membantu kakaknya. Dari tatapan mata Santi, Mira tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aura di sekitar toko juga terasa berbeda. Mira merasakan hawa panas, padahal kipas angin berputar kencang. Ia merinding setiap kali berdiri lama di dekat etalase, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kaca. Santi berusaha menutupi kegelisahannya. Namun ketika sendirian, ia tidak bisa lagi menyangkal. Ia sering memegang tangannya sendiri, membayangkan bagaimana rasanya meneteskan darah di tanah. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Apa benar setelah itu, semua masalahnya akan selesai? Suatu malam, ia kembali terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Kali ini mimpi itu lebih jelas. Sosok api hitam itu muncul lebih dekat. Dari tubuhnya, lidah-lidah api bergerak seperti tangan, mencoba menyentuh wajah Santi. Panasnya begitu nyata, sampai ia merasa kulitnya melepuh. Lalu suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih keras. Tawaran itu terdengar seperti perintah, bukan lagi sekadar godaan. Jika ia ingin keluar dari penderitaan, darah harus diberikan. Jika tidak, api itu akan menelannya pelan-pelan. Santi membuka mata dengan napas terengah. Kali ini, ia tidak hanya sekadar takut. Ada sesuatu yang mengikat dirinya. Semakin ia mencoba menolak, semakin kuat dorongan itu. Di ruang tidur yang gelap, Santi merasa tidak sendiri. Dari sudut kamar, ia melihat kilatan merah kecil, seperti bara api yang hidup. Kilatan itu muncul sebentar lalu hilang. Namun cukup membuatnya tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Sosok api hitam itu nyata. Hari demi hari, bisikan itu semakin sering muncul. Kadang terdengar saat ia menutup toko, kadang saat ia sendirian di rumah. Bisikan itu membuatnya gelisah, tapi juga membuatnya semakin percaya. Ia yakin, hanya dengan jalan itu toko emasnya bisa kembali hidup. Di dalam hati kecilnya, Santi mulai menyerah. Putus asa membuatnya menyingkirkan rasa takut. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara melakukan ritual itu. Ia tidak tahu apa yang harus disiapkan, tapi ia percaya sosok api itu akan menuntunnya. Dan malam itu, ketika ia kembali terlelap, mimpi yang sama hadir lagi. Sosok api hitam berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya berkobar tanpa henti. Suara berat itu berkata dengan jelas di dalam pikirannya. Tawaran terakhir, sebuah peringatan sekaligus janji. Santi menatapnya, tidak lagi berusaha lari. Dalam dirinya, ketakutan dan keinginan bercampur menjadi satu. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan tipis menggantung di atas kebun kosong yang ditumbuhi rumput liar. Santi berdiri seorang diri di tengah tanah lapang itu. Tangannya gemetar, membawa pisau kecil yang ia ambil diam-diam dari dapur. Ia tidak tahu siapa yang menuntunnya ke sini. Sejak beberapa hari terakhir, bisikan itu semakin jelas,
seakan memberi petunjuk langkah demi langkah. Malam ini, ia tidak lagi bisa menolak. Bisikan itu memintanya untuk datang ke kebun kosong di pinggir kota. Tempat yang jarang dilewati orang, sepi, dan jauh dari rumah. Santi menarik napas panjang. Tangannya dingin, keringat dingin mengalir meski udara menusuk. Ia menatap tanah di hadapannya, lalu pisau kecil itu. Dalam kepalanya, suara itu berulang, darah. Dengan ragu, ia menempelkan pisau ke telapak tangannya. Sakit menusuk saat mata pisau menoreh kulit, darah menetes, jatuh ke tanah hitam yang lembab. Hanya beberapa tetes, tapi rasanya seperti menyerahkan sesuatu yang lebih besar. "Banaspati," bisik Santi pelan, suaranya bergetar. Tanah yang terkena tetesan darah mendadak bergetar. Santi terlonjak, hampir menjatuhkan pisau. Dari tanah itu muncul semburan api. Api hitam, pekat, seperti hidup. Lidah api itu menjalar cepat, membentuk lingkaran mengelilinginya. Santi menjerit kecil, tapi kakinya tidak mampu bergerak. Tubuhnya seakan tertahan oleh sesuatu. Api itu semakin besar, menyembur tinggi, hampir menyentuh tubuhnya. Panasnya luar biasa, kulit Santi terasa perih seperti terbakar. Ia ingin kabur, ingin berlari, tapi tubuhnya terkunci di tempat. Di balik kobaran itu, muncul sosok tinggi tanpa wajah. Tubuhnya terbentuk dari api hitam yang terus bergolak. Dari arah sosok itu terdengar suara berat, parau, dan menggelegar. "Darahmu, diterima." Santi terisak, air matanya jatuh. Jangan dekat-dekat," katanya pelan, hampir tak terdengar. Namun api itu tidak berhenti. Sosok itu semakin jelas. Lidah api bergerak seperti tangan, mengitari tubuh Santi. Panasnya hampir membuatnya pingsan. Namun tiba-tiba, api itu padam. Begitu cepat, seperti ditiup angin. Yang tersisa hanyalah bau hangus menusuk hidung dan bekas gosong di tanah berbentuk lingkaran. Santi terduduk lemas. Pisau terjatuh dari tangannya, darah masih menetes dari luka kecil di telapak. Ia menangis terisak, campuran takut dan lega. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ada rasa aneh di dalam dirinya. Seolah sesuatu baru saja berpindah dari tubuhnya ke tanah. Santi pulang dengan langkah goyah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan api hitam itu muncul. Bisikan itu masih ada, samar namun jelas, janji sudah terikat. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Sejak pagi, toko emas yang biasanya sepi mendadak ramai. Orang-orang berdatangan tanpa henti. Ada yang membeli cincin, ada yang membeli kalung, ada pula yang hanya sekadar menanyakan harga tapi akhirnya membeli juga. Etalase yang biasanya penuh perhiasan perlahan kosong. Uang masuk deras, lembar demi lembar. Santi berdiri di balik meja kasir dengan wajah sulit dipercaya. Tangan yang masih berbalut perban bergerak cepat melayani pelanggan. Hatinya berdegup kencang. Apa yang ia lakukan semalam benar-benar nyata. Arif ikut membantu di sampingnya. Wajahnya penuh tanya. Ia sempat berbisik dengan nada bingung, "Kenapa tiba-tiba ramai begini, San?" Santi menunduk, pura-pura sibuk menghitung uang. "Mungkin karena musim pernikahan," jawabnya singkat. Tapi dalam hati, ia tahu betul alasan sebenarnya. Di sela kesibukan itu, Mira datang membantu. Ia heran melihat toko mendadak ramai. Matanya tajam mengamati Santi yang tampak berbeda. Ada senyum tipis di wajah kakaknya, tapi matanya merah, seolah kurang tidur. Saat toko akhirnya sepi menjelang sore, Mira mendekati Santi. "Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ramai, tapi rasanya aneh," katanya pelan. "San, jangan macam-macam. Aku bisa ngerasain ada yang nggak beres." Santi menatap adiknya sebentar, lalu memalingkan wajah. "Aku cuma lagi beruntung," jawabnya datar. Namun di dalam hatinya, ia tidak bisa menutupi rasa takut. Malam itu, suara bisikan kembali datang. Suara itu lebih jelas, seolah berdiri tepat di samping telinganya. "Kekayaanmu sudah dimulai, tapi darahmu,
akan selalu aku minta. Santi memejamkan mata, tubuhnya kembali bergetar. Ia sadar betul, perjanjian itu tidak mungkin bisa ia batalkan. Beberapa minggu setelah malam ritual itu, toko emas Santi berubah drastis. Jika sebelumnya sepi, kini hampir setiap hari dipenuhi pembeli. Etalase yang dulunya penuh dengan kalung dan cincin, kini cepat kosong. Orang-orang datang silih berganti, seolah ada magnet yang menarik mereka ke sana. Santi terkejut sekaligus senang. Setiap kali membuka laci kasir, uang menumpuk. Lembaran demi lembaran terasa begitu mudah masuk. Hanya dalam waktu singkat, ia bisa melunasi sebagian besar utangnya. Bahkan ia sempat membeli perhiasan baru dari distributor untuk mengisi stok yang habis. Arif ikut bahagia, tapi juga bingung. Ia sering menatap istrinya dengan heran. Kok bisa cepat banget larisnya, San? Padahal sebelumnya sepi sekali, ucapnya suatu malam ketika mereka menghitung uang bersama. Santi hanya tersenyum tipis. Mungkin lagi musim, Rif, jawabnya singkat, menutupi gejolak di dalam hati. Ia tahu betul semua ini bukan kebetulan. Keberuntungan yang datang tiba-tiba ini adalah hasil dari darah yang ia teteskan malam itu. Namun di balik wajahnya yang terlihat lega, ada rasa gelisah yang semakin hari semakin besar. Karena setiap malam Jumat, suara itu selalu datang. Suara berat, parau, mengisi kepalanya, menuntut bayaran. Darah, hanya sedikit, darahmu. Awalnya Santi menuruti. Ia kembali mengambil pisau kecil dari dapur, melukai tangannya sendiri, dan meneteskan darah di dalam gelas kecil berisi air. Ritual itu ia lakukan diam-diam ketika Arif dan Mira sudah tidur. Setiap kali darah jatuh, ia merasakan hawa panas mengelilinginya. Tidak ada api yang muncul, tapi ada rasa seperti sedang diawasi. Semakin lama, rasa sakit di tangannya terasa biasa. Ia mulai terbiasa dengan ritual itu. Setiap kali selesai, ia merasa lega, seolah utangnya lunas satu demi satu. Namun di sisi lain, tubuhnya makin lemah. Kulitnya pucat, lingkaran hitam di matanya semakin jelas. Mira memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, setelah membantu di toko, Mira menatap Santi lama sekali. San, kamu kelihatan makin kurus. Matamu cekung. Ada yang kamu sembunyikan dariku. Santi terdiam, lalu mengalihkan pandangan. Aku cuma capek kerja. Udah, jangan pikir yang aneh-aneh. Mira tidak puas dengan jawaban itu. Ia semakin yakin ada sesuatu yang terjadi. Arif juga mulai resah. Ia memang senang utang mereka lunas, tapi hatinya tidak tenang. Kadang, ketika ia pulang malam, ia mencium bau hangus samar di dalam rumah. Bau itu muncul sebentar lalu hilang. Ketika ditanyakan, Santi hanya menjawab singkat, mungkin kompor bocor. Namun Arif tidak pernah menemukan kebocoran. Keberuntungan yang datang begitu cepat membuat Santi makin serakah. Ia mulai bermimpi membeli rumah baru, memperluas toko, bahkan membuka cabang. Setiap kali ia berpikir seperti itu, suara bisikan api makin sering muncul. Seolah Banaspati mendengar isi kepalanya. Malam Jumat kembali datang. Seperti biasa, ia melakukan ritual darah. Kali ini ia melakukannya lebih lama. Saat darah jatuh, telinganya berdengung, lalu terdengar suara yang lebih jelas dari sebelumnya. Darahmu manis, kekayaanmu akan lebih besar, terus beri aku. Santi menutup telinga, gemetar. Air matanya jatuh, bukan karena sakit di tangannya, tapi karena rasa takut yang semakin nyata. Namun ia tidak bisa berhenti, karena ia tahu, jika tidak menuruti, semua yang ia dapat bisa hilang dalam sekejap. Pagi harinya, toko emas kembali dipenuhi pembeli. Orang-orang berdesakan, bahkan ada yang berebut gelang emas. Santi tersenyum melayani, tapi dalam hatinya ia mulai sadar. Semakin ia memberi darah, semakin ramai toko itu. Arif sempat menatap istrinya dengan bingung ketika melihat pembeli begitu banyak. Aku senang, San. Tapi entah kenapa aku takut juga.
Semua ini terlalu cepat. Santi menahan napas, lalu menjawab dengan nada pelan. Kalau ini rezeki, kita harus syukuri, Rif. Namun dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar rezeki. Ini perjanjian. Perjanjian yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada suaminya sendiri. Malamnya, Santi tidak bisa tidur. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Hawa panas tiba-tiba muncul, meski kipas angin menyala kencang. Dari sudut ruangan, ia melihat bara merah kecil, sama seperti yang dulu. Bara itu berdenyut, makin lama makin besar. Lalu terdengar suara parau itu lagi, kali ini lebih menekan. Sedikit darah tidak akan cukup, aku lapar, aku akan datang lagi. Santi menutup wajah dengan bantal, menahan tangis. Ia ingin berhenti, tapi rasa takut lebih besar daripada keberanian. Ia tidak ingin kehilangan semua yang baru ia dapatkan. Hari-hari berikutnya, Santi mulai kehilangan banyak tenaga. Tangannya penuh bekas luka kecil yang ia tutupi dengan perban atau gelang. Wajahnya semakin pucat, tapi ia tidak berhenti. Pembeli terus datang, emas terus habis, uang terus menumpuk. Keberuntungan itu terasa manis di permukaan, tapi di baliknya ada jerat yang semakin menjerat lehernya. Santi mulai sadar, ia bukan lagi penguasa toko itu. Ia hanyalah boneka dari perjanjian yang ia buat sendiri. Hari-hari berlalu, toko emas Santi semakin ramai. Hampir setiap jam ada orang yang datang membeli, seakan toko itu jadi tujuan utama di pasar. Namun, di balik keramaian itu, perlahan muncul hal-hal aneh yang tidak bisa diabaikan. Beberapa pelanggan mulai mengeluh. Ada yang mengatakan, ketika mereka sedang memilih perhiasan, tercium bau daging hangus yang begitu menyengat. Ada pula yang mengaku merasa kepalanya pusing dan dadanya sesak begitu masuk ke toko. Awalnya, Santi hanya menanggapi dengan senyum. Mungkin AC bocor, atau lampu panas, ucapnya enteng, padahal ia tahu, bau itu sama persis dengan hawa panas dan bisikan yang selalu menemaninya setiap malam Jumat. Namun keluhan itu semakin sering terdengar. Bahkan suatu hari, seorang ibu parubaya menutup hidungnya rapat-rapat lalu berkata, "Astagfirullah, Mbak, kok baunya aneh sekali. Seperti ada yang terbakar di sini." Santi hanya memaksa tersenyum. Mungkin pencahayaan lampunya terlalu panas. "Bu, nanti saya periksa." Ibu itu mengangguk ragu lalu segera pergi setelah membeli cincin. Sore itu, Arif masuk ke toko untuk membantu membereskan barang. Ia sudah lama merasa tidak nyaman, tapi memilih diam. Namun malam itu, saat ia sendirian menutup toko, sesuatu membuatnya tertegun. Ketika ia sedang mengunci etalase, dari sudut matanya ia melihat cahaya merah berkedip di pojok rak emas. Seperti bara api kecil yang menyala lalu padam. Arif menoleh cepat, dan ia melihatnya jelas. Sosok hitam besar, tubuhnya bergetar seperti kobaran api, berdiri menunduk di pojok. "Ya Allah," Arif bergumam, tubuhnya kaku. Sosok itu menoleh cepat, matanya seperti bara membara. Hanya sekejap, lalu wujud itu lenyap, meninggalkan hawa panas yang membuat Arif berkeringat dingin. Dengan terburu-buru, ia mengunci toko dan pulang. Di rumah, ia tidak bisa menahan rasa takut sekaligus bingung. Ia menatap Santi lama sekali, lalu berkata dengan suara bergetar, "San, aku lihat sesuatu di toko tadi. Ada bayangan, tubuhnya seperti api. Jangan-jangan, ada yang gak beres dengan usaha kita." Santi spontan menegang, wajahnya pucat. Namun ia buru-buru menutupi kegelisahannya. "Ah, kamu kecapean, Rif. Halusinasi saja. Jangan terlalu dipikir." "Halusinasi apanya?" Suara Arif meninggi, emosinya meledak. "Aku tahu ada yang aneh dari awal. Dari utang tiba-tiba lunas, dari toko tiba-tiba rame. Sekarang aku sendiri yang lihat. Jangan bohong sama aku, San." Santi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin jujur, tapi lidahnya keluh. Jika ia mengaku, Arif bisa saja pergi atau marah besar.
dan ia tidak sanggup kehilangan segalanya. Akhirnya ia hanya menunduk. Aku nggak bohong, Rif. Mungkin kamu salah lihat. Arif memijit keningnya, frustasi. Ia ingin marah, tapi juga tidak ingin menyakiti istrinya. Ia hanya mendesah berat lalu meninggalkan kamar, mencoba menenangkan diri di ruang tamu. Malam itu, Mira mendengar pertengkaran mereka. Gadis itu makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Dari dulu ia sudah mencurigai perubahan ibunya, apalagi dengan bekas luka di tangan yang selalu ditutupi gelang atau perban. Esok paginya, Mira menghampiri Santi di dapur. "Bu," suaranya pelan, tapi tegas. "Aku tahu ada yang ibu sembunyikan. Aku lihat sendiri, tangan ibu selalu terluka. Aku dengar juga bapak cerita semalam, katanya lihat bayangan di toko. Tolong, jangan diam. Katakan yang sebenarnya." Santi menahan napas, tubuhnya bergetar. "Mira, kamu masih kecil. Jangan ikut campur urusan orang tua." Mira langsung menangis. "Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Aku bisa lihat sendiri kalau semua ini aneh. Kalau memang ibu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gaib, aku mohon berhenti. Aku nggak mau kehilangan ibu." Tangisan Mira membuat hati Santi remuk. Ia ingin sekali memeluk anaknya dan berkata jujur. Namun ketakutan lebih besar dari rasa cintanya. Ia hanya bisa mendekap Mira erat tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya, bayangan itu semakin sering menampakkan diri. Tidak hanya Arif, beberapa pembeli juga mengaku melihat sosok hitam di kaca etalase. Ada yang langsung kabur ketakutan, ada pula yang pura-pura tidak tahu demi bisa tetap membeli emas. Toko itu kini bukan hanya terkenal karena emasnya yang laku keras, tapi juga karena gosip angker yang menyelimutinya. Bisik-bisik mulai terdengar di pasar. "Mbak Santi itu sukses karena apa? Ya? Aku dengar katanya pakai pesugihan. Pantas saja tokonya rame, padahal dulu sepi." Semua itu membuat Arif makin tertekan. Suatu malam, ia kembali menegur Santi. "San, aku nggak tahan lagi. Kalau memang ada sesuatu yang kamu lakukan, katakan. Aku suamimu. Aku berhak tahu." Santi menangis, bahunya berguncang. Namun lagi-lagi, ia tidak mampu berkata jujur. Ia hanya memohon lirih, "Tolong percaya sama aku, Rif. Aku nggak bohong. Semua ini hanya rezeki. Jangan dengarkan omongan orang." Arif terdiam, hatinya perih. Ia merasa kehilangan istrinya sedikit demi sedikit. Sementara itu, Mira semakin yakin ibunya sudah terikat dengan makhluk gaib. Ia tidak lagi melihat ibunya sebagai sosok yang sama. Setiap kali Santi tersenyum melayani pembeli, ada sesuatu di balik mata pucatnya yang membuat bulu kuduk Mira berdiri. Dan malam itu, ketika Santi duduk sendirian di kamar, suara itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas. "Aku ada di toko, aku ada di rumahmu, tak ada yang bisa lari. Beri aku darah, lebih banyak lagi." Santi menutup telinga, menahan isak tangis. Ia tahu, bayangan itu bukan lagi sekadar sosok di toko. Ia sudah mengikuti sampai ke dalam rumah. Malam itu, angin bertiup kencang. Toko sudah tutup, pasar sepi, dan hanya suara seng berderak yang terdengar. Santi duduk sendirian di ruang tengah rumah, tubuhnya gemetar. Ia merasa hawa panas yang familiar kembali datang. Api kecil berkedip di pojok ruangan, lalu membesar. Dari api itu, muncul sosok hitam besar. Tubuhnya bergelombang seperti kobaran, matanya merah membara. Banaspati. Makhluk itu kini terlihat jauh lebih jelas, lebih nyata, lebih menakutkan. Santi menahan napas. Ia sudah terbiasa melihat bayangan atau sekilas sosoknya di toko, tapi kali ini berbeda. Wujud Banaspati begitu dekat, begitu nyata, hingga kulit Santi terasa terbakar hanya karena berdiri di hadapannya. Suara berat itu kembali terdengar, bergema di telinga dan kepala Santi sekaligus. "Darahmu tidak cukup lagi. Aku butuh lebih. Aku butuh nyawa manusia." Santi menutup telinga,
Air matanya jatuh. Tidak, jangan minta itu. Aku sudah memberi darahku, sudah berkali-kali. Banaspati tertawa, suara seperti kayu terbakar. Darah kecil hanya makanan ringan. Aku ingin yang lebih. Tumbal. Jika tidak, aku ambil sesuatu yang jauh lebih berharga darimu. Tubuh Santi gemetar hebat. Ia tahu maksud dari ancaman itu. Jika ia menolak, makhluk itu bisa saja mengambil nyawa suaminya, atau anaknya, atau bahkan dirinya sendiri. Ketakutan menyesak dadanya, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut itu. Keserakahan. Toko emasnya kini jadi yang paling laris di pasar. Hidupnya berubah drastis. Dari yang semula terhimpit utang, kini ia punya segalanya. Dan ia tahu, semua itu karena makhluk di depannya. Air mata jatuh di pipinya, tapi bibirnya bergetar, mengucap kata yang tak pernah ia bayangkan akan keluar. Kalau aku kasih orang lain, apa kau puas? Banaspati mendekat, hawa panasnya membuat dinding rumah seperti retak. Berikan aku nyawa. 1, untuk permulaan. Santi jatuh terduduk, tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, namun dalam hatinya sudah ada benih keputusan mengerikan. Beberapa hari kemudian, toko kembali dipenuhi pembeli. Namun, di balik senyumnya, Santi menyembunyikan kegelisahan. Ia mulai memperhatikan orang-orang yang datang. Dalam pikirannya, wajah-wajah itu berubah menjadi pilihan. Mira, yang kini semakin peka dengan perubahan ibunya, mulai curiga. Suatu malam, ia menghampiri Santi di kamar. Bu, akhir-akhir ini ibu sering melamun. Aku takut. Tolong, jangan lakukan hal-hal yang aneh lagi. Aku nggak mau kehilangan ibu, ucap Mira dengan suara bergetar. Santi terdiam lama, lalu mencoba tersenyum. Mira, semuanya baik-baik saja. Ibu cuma capek. Tapi aku tahu ibu bohong. Mira menangis, memeluk lengan ibunya erat. Aku dengar bapak cerita soal bayangan itu. Aku lihat sendiri ibu sering sembunyi-sembunyi di kamar. Apa yang sebenarnya ibu lakukan? Santi hampir pecah. Hatinya seperti dirobek. Ia ingin berkata jujur, ingin menjerit bahwa dirinya terikat perjanjian dengan makhluk api itu. Tapi ia tahu, jika ia mengatakan yang sebenarnya, Mira akan hancur. Dengan suara bergetar, Santi hanya bisa berkata, Mira, tolong percaya sama ibu. Semua ini demi kita. Demi keluarga kita. Tapi dengan cara apa, Bu? Mira terisak. Apa harus mengorbankan kita juga? Santi membeku. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman Banaspati. Ia hanya bisa memeluk Mira erat, mencoba meredam tangisan anaknya. Malam berikutnya, Banaspati kembali datang. Kali ini muncul di toko, tepat di tengah etalase emas yang berkilauan. Sudahkah kau siapkan tumbal? Suaranya bergema, membuat kaca bergetar. Santi menunduk, lututnya lemas. Belum, beri aku waktu. Api itu membesar, menyambar hampir mengenai wajahnya. Jangan coba-coba menunda. Aku tidak sabar menunggu. Jika kau gagal, aku ambil anakmu. Santi langsung berteriak, Jangan Mira, jangan sentuh dia. Suara itu kembali tertawa, api menyusut perlahan. Kalau begitu, buktikan. Beri aku yang aku mau. Hawa panas hilang, toko kembali sunyi. Namun hati Santi kini semakin hancur. Ia tahu ia sudah berada di jalan tanpa jalan pulang. Hari-hari berikutnya, pikirannya dipenuhi dilema. Setiap kali ada pengemis lewat di depan toko, ia sempat berpikir, apa dia bisa jadi tumbal? Setiap kali ada orang asing yang membeli perhiasan, ia membayangkan mereka dibakar hidup-hidup. Rasa bersalah membuat tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi ia tetap memaksakan diri tersenyum di depan pembeli. Arif makin gelisah melihat perubahan istrinya. Suatu malam, ia mencoba bicara lagi. San, aku mohon, katakan yang sebenarnya. Aku tahu ada yang gak beres. Aku lihat matamu, senyummu,
kamu bukan lagi Santi yang dulu. Santi menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. San, aku nggak butuh emas, nggak butuh toko besar. Aku cuma butuh kamu. Kalau memang ada cara cepat yang kamu tempuh, berhenti sekarang juga. Suara Arif meninggi, penuh emosi. Santi menggigit bibir, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berkata jujur, tapi takut Arif benar-benar pergi. Ia hanya menangis keras, memeluk suaminya erat-erat. Dalam pelukan itu, hatinya makin hancur. Ia tahu, sebentar lagi ia harus memilih. Malam itu, saat semua tidur, Santi duduk sendirian di ruang tengah. Ia menggenggam erat pisau dapur, matanya kosong. Suara itu kembali terdengar di kepalanya. Waktumu hampir habis. Pilih sekarang, tumbal atau keluargamu. Santi menutup wajah, menangis terisak. Ia sudah terjebak. Ia tahu, sekali ia memilih, tak ada jalan kembali. Dan di luar rumah, angin bertiup kencang. Api kecil berkedip di udara, seakan menunggu jawaban. Malam itu, pasar sudah lama sepi. Angin berdesir, membawa bau besi terbakar yang samar. Santi duduk di kursi belakang toko, tubuhnya tegang, matanya sayu. Ia tahu waktunya sudah dekat. Banaspati tak akan berhenti menagih. Pikirannya masih dihantui ancaman terakhir. Jika ia tidak memberi tumbal, maka nyawa anaknya akan jadi ganti. Santi tak bisa tidur. Hatinya dililit rasa bersalah dan ketakutan. Jam sudah hampir lewat tengah malam ketika suara berisik terdengar dari pintu depan. Bunyi kunci dicongkel, lalu pintu didorong perlahan. Seorang laki-laki berpakaian lusuh masuk. Wajahnya tertutup masker kain, tangannya membawa linggis kecil. Seorang pencuri. Santi melihatnya dari balik etalase, namun tak bergerak. Biasanya, siapapun akan panik, berteriak, atau kabur mencari bantuan. Tapi malam itu, Santi hanya duduk diam. Tangannya menggenggam kursi erat-erat, tubuhnya bergetar. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Suaranya serak bercampur tangis. "Jangan sampai, tapi kalau ini jalannya." Pencuri itu mulai ngacak-ngacak etalase. Gelas kaca pecah, suara berderak memecah keheningan malam. Ia mengumpulkan emas ke dalam tas kecil. Di tengah kekacauan itu, udara mendadak berubah panas. Api kecil berkedip di pojok toko. Santi menutup mulutnya, air matanya jatuh deras. Ia tahu apa yang akan terjadi. Api itu membesar, menyambar dinding dan lantai, membentuk sosok besar berwarna hitam pekat dengan mata merah membara. Banaspati. Pencuri itu berhenti, menoleh panik. "Apa ini? Apa-apaan ini?" Suaranya pecah, penuh ketakutan. Banaspati melayang, tubuhnya bergetar seperti kobaran api. Suara berat bergema. "Tumbal pertama." Pencuri itu menjerit, melempar linggis, berusaha lari. Tapi sebelum sempat mencapai pintu, api menyambar tubuhnya. Dalam hitungan detik, pakaiannya terbakar, lalu kulitnya melepuh. Jeritan melengking memenuhi toko. Santi menutup telinganya, berteriak bersamaan. "Hentikan! Cukup! Astaga, hentikan!" Namun api tak berhenti. Tubuh pencuri itu terbakar hidup-hidup. Bau daging hangus memenuhi udara. Jeritannya makin lama makin lemah, sampai akhirnya hanya ada suara api berdesis. Beberapa menit kemudian, yang tersisa hanyalah abu hitam di lantai. Tak ada jasad, tak ada tanda-tanda pernah ada manusia di sana. Santi jatuh terduduk, menangis keras. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia baru saja menyaksikan nyawa manusia lenyap di depan matanya. Dan ia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Api itu menyusut, lalu suara Banaspati kembali terdengar. "Kau sudah membayar. Toko ini kini bukan hanya tempatmu, tapi juga milikku." Santi mendongak, matanya penuh air mata. "Kau kejam, aku juga kejam. Tuhan ampuni aku." Banaspati tertawa, suara seperti kayu terbakar. Lalu sosoknya hilang perlahan,
meninggalkan hawa panas dan abu di lantai. Keesokan paginya, toko tampak normal. Tak ada jejak pencuri, tidak ada abu, tidak ada bekas kebakaran. Semua seolah tak pernah terjadi. Hanya Santi yang tahu. Hanya ia yang masih merasakan panasnya. Mira masuk ke toko sambil membawa sarapan. Ia melihat wajah ibunya pucat, mata sembab. "Bu, ibu sakit? Kenapa matanya bengkak begini?" tanya Mira khawatir. Santi mencoba tersenyum, meski air matanya hampir jatuh lagi. "Ibu, nggak apa-apa, nak. Cuma kurang tidur." Mira mendekat, memegang tangan ibunya. "Aku tahu ibu sembunyiin sesuatu. Tolong, jangan bikin aku takut. Aku nggak sanggup kalau harus kehilangan ibu." Santi menunduk, air matanya jatuh ke tangan Mira. Suaranya bergetar, penuh rasa bersalah. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu." Mira memeluknya erat. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tahu ibunya menyimpan sesuatu yang berat. Siang harinya, kabar beredar di pasar. Ada pencuri yang hilang semalam. Warga menemukan linggis tergeletak di jalan dekat pasar, tapi tidak ada tanda-tanda pelakunya. "Bisa jadi dia kabur waktu kepergok," kata seorang pedagang. "Ah, anehnya, barang-barang emas nggak ada yang hilang. Padahal pintu toko Santi kelihatan kayak dicongkel," jawab yang lain. Santi mendengar semua bisik-bisik itu sambil pura-pura tidak tahu. Padahal hatinya hancur. Ia sadar, tumbal pertama sudah diambil, dan itu baru permulaan. Malam berikutnya, ketika toko sepi, Santi duduk sendirian. Ia masih terbayang jeritan pencuri itu, matanya yang memohon, tubuhnya yang terbakar. Suara berat kembali muncul di kepalanya. "Lihatlah, kau bisa hidup nyaman karena aku. Jangan berhenti sekarang. Nyawa manusia akan terus jadi gantinya." Santi menutup wajah, menangis tanpa suara. "Sampai kapan? Sampai kapan aku harus terus kasih tumbal?" Suara itu hanya tertawa, tak memberi jawaban. Santi menjerit keras, meninju meja hingga tangannya berdarah. "Aku benci ini. Aku benci diriku sendiri." Namun ia tahu, sudah terlambat. Tumbal pertama telah diberikan. Jalan kembali sudah tertutup. Dan sejak malam itu, toko emas Santi tak lagi sekadar tempat jual beli. Ia berubah menjadi sarang banaspati. Tempat di mana emas berkilau, tapi darah dan nyawa manusia jadi harga bayarnya. Beberapa minggu setelah tumbal pertama, keadaan di rumah Santi mulai berubah drastis. Api itu, banaspati, seakan makin rakus, makin sering menampakkan diri. Bau hangus seperti besi terbakar selalu menempel di dinding dan pakaian mereka. Bahkan saat Santi mencoba membersihkan dengan sabun atau wewangian, aroma itu tak pernah hilang. Arif mulai curiga. Malam itu ia memperhatikan tubuh istrinya dengan seksama. Saat Santi sedang tidur, ia melihat kulit lengan dan punggungnya terdapat luka-luka kecil seperti melepuh. Seolah ada bagian daging yang dicubit api. Luka itu berwarna merah kehitaman, beberapa bahkan masih berair. Arif terkejut. Ia menggoyang bahu istrinya dengan panik. "San, ini apa? Kenapa tubuhmu begini?" Santi membuka mata, wajahnya pucat. Ia buru-buru menarik selimut, menyembunyikan luka-luka itu. "Enggak apa-apa, cuma alergi, atau mungkin kena minyak panas waktu masak." Arif menggeleng keras. "Jangan bohong sama aku. Ini bukan luka biasa. Kayak ada yang makan dagingmu sedikit-sedikit." Suaranya pecah, penuh kekhawatiran. Santi menunduk, menggenggam selimut erat-erat. Ia tak sanggup menjawab. Besok paginya, Mira yang masuk ke kamar juga melihat luka-luka itu. Ia tak bisa menahan diri. "Ibu, apa ini? Siapa yang bikin ibu sampai kayak gini?" Mira memegang lengan ibunya, hampir menangis melihat bekas luka yang menghitam. Santi menepis tangannya. "Sudahlah, jangan ikut campur. Ini urusan ibu." Mira menahan emosi. "Urusan ibu?
Ibu pikir aku bisa diam aja lihat ibu pelan-pelan habis dimakan sesuatu? Tolong berhenti, Bu. Tolong berhenti sebelum semuanya terlambat. Air mata jatuh di pipi Mira. Ia mengguncang tubuh ibunya. Aku nggak mau kehilangan ibu. Aku nggak peduli emas. Aku nggak peduli toko. Aku cuma mau ibu tetap hidup. Santi mendadak meledak. Diam, Mira. Suara bentakan itu membuat ruangan bergetar, seolah ada hawa panas yang ikut memanas. Santi menatap putrinya dengan mata merah. Air matanya jatuh, tapi amarahnya lebih kuat. Aku nggak bisa mundur lagi. Semua ini sudah terlalu jauh. Kalau aku berhenti sekarang, habis sudah kita. Kamu ngerti nggak? Mira mundur, terisak. Ia belum pernah mendengar ibunya berbicara sekasar itu. Sejak saat itu, Banaspati makin sering menampakkan diri. Kadang saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara letupan api di dapur. Kadang bayangan hitam besar melayang di langit-langit rumah, menebarkan hawa panas hingga ket dinding meleleh perlahan. Santi sendiri makin lemah. Luka di tubuhnya semakin banyak. Seolah Banaspati bukan hanya menuntut tumbal dari luar, tapi juga menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit. Arif semakin tak tenang. Ia mendekati Santi suatu malam, dengan wajah putus asa. "San, aku mohon. Ceritakan semuanya sama aku. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Aku lihat sendiri api itu. Aku cium sendiri bau hangusnya. Jangan terus bohong." Santi diam, menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Ia ingin jujur, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Arif menggenggam bahunya. "Kalau terus kayak gini, kamu akan habis dimakan api itu. Aku nggak peduli emas, nggak peduli toko. Aku cuma mau kamu selamat." Santi mendongak, menatap suaminya dengan mata sembab. Suaranya lirih, gemetar. "Aku juga mau selamat, tapi sudah terlambat. Rif, sudah terlambat." Malam berikutnya, ketika semua sudah tidur, Santi terbangun karena mendengar suara berbisik. Suara itu datang dari sudut kamar, disertai percikan api kecil. "Tubuhmu, darahmu, semua milikku. Kau tak bisa lari, Santi." Santi menutup telinga, tubuhnya gemetar. "Cukup. Jangan ambil aku. Aku sudah kasih tumbal. Aku sudah ikuti semua maumu." Api itu menyala lebih besar, menampilkan sosok Banaspati yang melayang di dekat tempat tidur. Matanya merah menyala, suaranya berat. "Tumbal manusia hanya menunda. Tapi api ini lapar. Dan aku ingin lebih. Lebih." Santi berteriak, menendang selimut, hampir jatuh dari ranjang. Tubuhnya gemetar hebat, luka-lukanya makin terasa perih. Teriakannya membangunkan Mira. Gadis itu berlari ke kamar ibunya, melihat ibunya tersungkur di lantai dengan tubuh penuh keringat. "Ibu! Astaga, ibu kenapa? Lihat tubuh ibu, makin parah. Hentikan semua ini, Bu. Kita bisa kabur, kita bisa pergi jauh dari sini." Santi menatap anaknya dengan pandangan putus asa. Suaranya pecah. "Aku nggak bisa, Mir. Kalau aku pergi, dia akan ikut. Kemanapun kita pergi, dia akan selalu ikut." Mira menutup wajah, menangis keras. Ia memeluk ibunya erat, meski tubuh ibunya panas seperti bara. Sejak malam itu, suasana rumah mereka seperti neraka kecil. Bau hangus tak pernah hilang. Setiap malam ada suara letupan api. Tembok kamar dipenuhi bercak hitam. Bahkan kaca jendela kadang berembun bukan oleh uap, tapi oleh panas. Santi makin kurus, wajahnya cekung, luka-lukanya semakin banyak. Arif dan Mira hanya bisa menahan tangis melihatnya, tanpa tahu harus berbuat apa. Banaspati makin sering tertawa di sudut gelap rumah, suaranya bergema. "Api ini lapar, dan akan selalu lapar, sampai semuanya jadi milikku." Santi menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Ia sadar, ia bukan lagi penguasa dari perjanjian ini. Ia hanyalah korban, perlahan habis dimakan api yang makin lapar.
Malam itu hujan turun deras, tapi udara di rumah Santi justru semakin panas. Dinding bergetar, jendela berderak, dan bau hangus menyesakkan dada. Dari ruang tamu, api menyala tanpa sumber jelas. Bukan dari kompor, bukan dari listrik, tapi dari udara yang terbakar dengan sendirinya. Santi berlari ke tengah ruangan, wajahnya pucat. Ia tahu apa artinya ini. Banaspati datang menagih. Api menggumpal membentuk sosok besar dengan mata merah menyala. Suaranya berat, bergema di seluruh rumah. Waktumu sudah habis, Santi. Aku lapar. Tumbal baru. Lebih besar. Lebih banyak. Santi terhuyung, air matanya jatuh. Tidak. Aku sudah beri banyak. Jangan paksa aku lagi. Api itu mengamuk, percikannya memercik ke meja dan kursi hingga kayu hangus dalam sekejap. Suara tawa mengerikan menggema. Aku tak pernah cukup. Kau tahu itu sejak awal. Kalau tak ada tumbal, kau sendiri yang jadi santapanku. Tubuh Santi tiba-tiba tersentak. Api menyambar pergelangan kakinya, menyeretnya perlahan. Ia menjerit, berusaha mencengkeram lantai. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. Arif yang baru masuk dari kamar langsung panik melihat istrinya diseret api. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ember air dan menyiram tubuh istrinya. Lepaskan dia. Pergi dari rumah ini, iblis. Air menyentuh api, tapi bukannya padam, justru makin menyala. Santi menjerit kesakitan, api seperti masuk ke dalam kulitnya, membuat luka melepuh bertambah besar. Arif jatuh terduduk, putus asa. Ia lalu berteriak membaca doa sebisanya, ayat-ayat yang masih ia hafal. Suaranya pecah, terbata-bata. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Banaspati terdiam sejenak, tapi hanya untuk tertawa lebih keras. Doa tak bisa hentikan lapar. Aku sudah diundang, aku sudah diberi jalan. Tak ada yang bisa memutus perjanjian itu. Arif menutup wajahnya, menangis. San, apa yang sudah kamu lakukan? Santi hanya menangis semakin keras. Api mulai menyambar tubuhnya dari pinggang hingga dada. Mira yang melihat semua itu meraung histeris. Ia memeluk kaki ibunya, berusaha menahan. Jangan ambil ibu. Jangan ambil ibu. Ambil aku saja. Santi menoleh, wajahnya penuh air mata bercampur keringat. Tidak, Mira. Jangan. Lari, selamatkan dirimu. Banaspati makin mendekat, tubuh api raksasa itu hampir memenuhi ruangan. Suaranya menggema, menggetarkan kaca jendela. Tumbal itu tidak cukup satu. Aku mau lebih. Aku mau keluarga ini terbakar semuanya. Tiba-tiba api menyambar ke arah Mira. Gadis itu menjerit keras, tubuhnya bergetar karena panas yang membakar udara di sekelilingnya. Rambutnya hampir tersulut. Arif nekat menubruk putrinya, melindungi dengan tubuhnya. Ia menjerit saat api membakar punggungnya, tapi ia tak peduli. Santi berusaha merangkak, meski tubuhnya setengah terbakar. Ia menatap suami dan anaknya dengan pandangan putus asa. Aku yang salah, jangan mereka, jangan mereka. Dengan sisa tenaga, Santi berdiri, menghadapi Banaspati. Kalau kau mau tumbal, ambil aku. Bakar aku sampai habis, asal jangan sentuh mereka. Banaspati tertawa panjang. Api di sekelilingnya semakin liar, menjilat-jilat langit-langit. Itu yang memang akan terjadi. Tapi darahmu tak cukup untuk matikan lapar. Aku akan ambil lebih. Santi bergetar. Ia tahu kali ini ia sudah tak punya jalan keluar. Tiba-tiba terdengar suara letupan keras dari dapur. Tabung gas yang terbakar meledak, menambah kobaran api semakin besar. Rumah itu kini seperti tungku neraka. Asap tebal membuat mata perih. Napas sesak. Arif berusaha menyeret Mira keluar, tapi pintu depan sudah dikepung api. Mira menangis sejadi-jadinya. Ayah, aku nggak mau mati terbakar. Tolong. Arif memeluk anaknya erat. Ayah ada di sini. Apapun yang terjadi,
ayah nggak akan tinggalkan kamu. Santi melihat itu, hatinya remuk. Tubuhnya makin diseret ke tengah api. Ia berteriak sekuat tenaga. Aku mohon, jangan sentuh mereka. Aku yang salah. Aku. Banaspati berhenti sebentar. Api di tubuhnya berputar-putar, membentuk pusaran besar. Suaranya menggelegar. Kalau begitu, kau akan jadi santapan penuh malam ini. Bukan sekadar kulit, tapi jiwamu juga. Api menyambar tubuh Santi sepenuhnya. Ia menjerit dengan suara paling keras dalam hidupnya. Suara yang memecah malam dan membuat kaca jendela pecah. Mira menutup telinga, menangis histeris. Ibu! Ibu! Tubuh Santi perlahan terbakar dari dalam. Kulitnya mengelupas, darahnya mendidih. Ia jatuh berlutut, wajahnya masih menoleh ke arah keluarganya. Dengan suara serak terakhir, ia berkata, "Maafkan aku, jaga satu sama lain. Aku sayang kalian." Setelah itu, tubuhnya runtuh menjadi bara, diserap sepenuhnya ke dalam pusaran api. Arif dan Mira berteriak bersamaan, histeris, melihat tubuh Santi lenyap. Tapi Banaspati belum puas. Api itu berputar lebih besar, seperti hendak melahap seluruh rumah. Mira memeluk ayahnya, tubuhnya gemetar. Kita bakal mati, yah, kita bakal ikut terbakar. Arif menggenggam tangan putrinya erat. Matanya menatap api dengan keberanian terakhir. Kalau itu jalan kita, ayah akan temani kamu sampai akhir. Banaspati tertawa, suaranya menggema di langit-langit rumah yang hampir runtuh. Malam itu bukan hanya tentang tumbal, tapi tentang pembalasan. Api lapar itu telah menelan segalanya, dan belum berniat berhenti. Pagi itu, udara di kota masih dingin sisa hujan semalam. Jalanan depan toko emas Santi ramai oleh warga yang berkumpul. Mereka berbisik-bisik, menatap ngeri bangunan yang kini hanya tinggal arang. Dulu, toko itu berdiri megah dengan kaca-kaca besar memantulkan cahaya matahari. Sekarang, yang tersisa hanya dinding hitam, atap ambruk, dan bau hangus yang menusuk hidung. Di antara puing-puing, asap tipis masih mengepul. Warga berdiri berkerumun, saling menggeleng, tak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Ya Allah, kok bisa habis begini? Bisik seorang ibu. Katanya semalam ada suara orang teriak-teriak. Tapi pas didatengin, udah kebakar semua, timpal bapak lain. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi semalam. Yang mereka dengar hanya jeritan samar, lalu ledakan, lalu api membumbung tinggi. Tak ada satupun jasad ditemukan di antara puing. Arif berdiri agak jauh dari kerumunan. Wajahnya kusut, mata sembab. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kalung emas yang gosong, rantainya sudah patah. Itu satu-satunya benda yang tersisa dari Santi. Mira berdiri di sampingnya, masih pucat dan linglung. Semalam, ia hampir saja ikut terbakar bersama ibunya. Kalau bukan karena Arif menyeretnya keluar lewat pintu belakang sebelum rumah benar-benar runtuh, mungkin sekarang ia juga jadi abu. Mira menatap kalung gosong itu, lalu menoleh ke ayahnya. Suaranya serak, lirih. "Bu, beneran udah nggak ada, yah?" Arif menutup mata, menahan perih di dada. "Ibumu sudah pergi, nak. Api itu udah menelannya." Mira menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Polisi sempat datang pagi itu, memeriksa lokasi. Tapi mereka hanya bisa menggeleng. Tidak ada jenazah, tidak ada tanda-tanda orang selamat di dalam. Kalau terbakar begini, biasanya masih ada tulang. "Pak," kata salah satu petugas dengan heran. Tapi di sini, benar-benar kosong. Seolah nggak ada manusia sama sekali. Arif hanya menunduk, tak memberi komentar. Dalam hatinya, ia tahu, tubuh Santi bukan sekadar terbakar. Jiwanya pun sudah dilahap Banaspati. Itu sebabnya tak ada sisa. Sore harinya, setelah warga bubar, Arif kembali berdiri di depan puing toko emas. Ia menatap kalung gosong itu, menggenggamnya erat. Air matanya mengalir pelan. "San,
kenapa harus begini? Kenapa kamu pilih jalan itu? Mira duduk di sampingnya, masih menggigil setiap kali mengingat api yang melahap tubuh ibunya. Ia memeluk lututnya, suaranya pelan hampir berbisik. Kalau emas itu nggak pernah ada, mungkin ibu masih hidup, yah? Arif mengangguk lemah. Iya, emas ini udah makan nyawa. Bukan cuma nyawa ibumu, tapi juga kebahagiaan kita. Malamnya, Arif masuk ke sisa toko yang sudah hancur. Ia mengambil sekop, mulai mengubur kalung gosong itu di antara abu dan puing. Tangannya gemetar, dadanya terasa berat. Mira menatap dengan bingung. Yah, kenapa dikubur? Bukannya lebih baik disimpan? Arif berhenti sejenak, menoleh ke putrinya dengan mata merah. Kalung ini bukan kenangan. Ini kutukan. Kalau kita simpan, sama saja kita masih buka pintu buat api itu datang lagi. Mira menunduk, terisak. Ia tahu ayahnya benar. Saat tanah abu menutupi kalung itu, Arif berbisik lirih, seperti bicara dengan seseorang yang sudah tak ada. San, aku ikhlasin. Tapi aku janji, gak akan biarin Mira ikut ke bawah jalan yang sama. Emas ini udah cukup jadi pelajaran. Suasana hening. Hanya suara angin malam yang membawa sisa bau hangus ke udara. Keesokan paginya, Arif mengambil keputusan besar. Ia memasang papan kayu di depan sisa toko. Tulisan di atasnya sederhana, tapi penuh arti. Ditutup selamanya. Warga yang lewat terkejut, tapi tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Mereka hanya bisa mengira-ngira. Mira memandang papan itu lama, lalu menggenggam tangan ayahnya. Kita beneran ninggalin semua ini? Yah? Arif menatapnya, wajahnya tegas meski lelah. Iya, nak. Emas ini udah makan nyawa. Biarlah habis terbakar. Kita mulai hidup baru. Tanpa kutukan. Mira memeluk ayahnya erat, menangis lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan karena lega. Hari-hari berikutnya, puing toko itu perlahan ditinggalkan orang. Tak ada yang mau mendekat, apalagi berani mengambil sisa-sisa logam yang masih tersisa. Warga percaya, api Banaspati masih bersemayam di sana. Beberapa malam, ada yang mengaku melihat cahaya merah membara dari puing itu. Seperti bara yang bernafas. Tapi saat didekati, hilang begitu saja. Nama Santi pun perlahan hanya tinggal bisik-bisik. Ada yang bilang ia terbakar bersama toko, ada juga yang percaya ia dibawa makhluk gaib. Namun bagi Arif dan Mira, kebenaran hanya mereka yang tahu. Dan itu cukup. Di teras rumah kontrakan barunya, Arif duduk bersama putrinya. Mereka menatap langit malam yang gelap tanpa cahaya bintang. Arif menarik napas panjang, lalu berkata lirih, seolah pada dirinya sendiri. Kalau ada yang tanya, biarlah ku bilang, Santi udah pergi. Yang tersisa cuma abu, bau hangus, dan cerita yang gak usah diulang lagi. Mira bersandar di bahunya, matanya basah. Aku kangen ibu, yah. Arif memejamkan mata, air mata mengalir lagi. Aku juga, nak. Tapi kadang, rasa kangen harus kita simpan, supaya kita nggak ikut terbakar. Mereka berdiam lama. Hanya keheningan yang menemani, seakan malam pun ikut berduka. Dan dengan itu, kisah Santi benar-benar berakhir. Tak ada emas yang tersisa, hanya abu, bau hangus, dan nama yang lenyap bersama pesugihannya.